Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Syalsha Albina dengan NIM 877899462, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD dan UPBJJ UT Daerah Pontianak. Nama atau kode mata kuliah Filsafat Ilmu SPIK 4006, kode kelas 391. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kalau mendengar kata filsafat, mungkin banyak orang yang berpikir bahwasanya pembahasannya itu rumit dan terlalu teoritis. Padahal sebenarnya filsafat ilmu sangat dekat dengan dunia pendidikan dan punya peran penting dalam membantu pendidikan menjadi lebih terarah, bermakna, dan memiliki nilai. Oke. Yang pertama, kita akan membahas hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik atau saling berkaitan satu sama lain. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar memiliki dasar berpikir yang jelas, sedangkan pendidikan menjadi tempat penerapan sekaligus pengembangan dari pemikiran filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu bukan hanya teori, tetapi benar-benar digunakan untuk memahami dan memperbaiki sistem pendidikan. Misalnya, ketika kita bertanya, kenapa pendidikan itu penting? Atau sebenarnya tujuan pendidikan itu apa? Nah, pertanyaan seperti ini dibahas dalam filsafat ilmu. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Dalam filsafat ilmu ada 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembahasannya hampir sama ya dengan tugas 1 kemarin. Ketiga, hal ini sering disebut sebagai alat analisis atau pisau analisis dalam pendidikan. 1. Ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau inti dari sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi membantu kita memahami apa sebenarnya pendidikan itu, manusia seperti apa yang ingin dibentuk melalui pendidikan. Dari sini kita bisa memahami bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai atau ijazah, tetapi juga tentang membentuk karakter, moral, dan kemampuan manusia dalam kehidupan. Jadi pendidikan tidak hanya fokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan kepribadian. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, epistemologi dengan metode berkaitan dengan metode belajar, tetapi cara mengajar, maksud saya dalam dunia pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode belajar, cara mengajar, penelitian, dan proses mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Contohnya, guru saat ini tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, tetapi juga diskusi, praktik, dan pembelajaran berbasis proyek. Hal ini dilakukan karena ada penelitian pendidikan yang menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dan mudah memahami materi melalui pembelajaran yang interaktif. Jadi epistemologi membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, logis, dan efektif. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Melalui aksiologi, pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan siswa yang pintar, tetapi juga memiliki etika, tanggung jawab, dan moral yang baik. Moral yang baik itu seperti apa? Adab, itu yang paling utama. Karena pada kenyataannya ilmu tanpa nilai bisa disalahgunakan. Sudah banyak ya contoh-contoh yang kita lihat selama ini. Contohnya, seseorang mungkin memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, tetapi tidak memiliki nilai moral.
ilmu tersebut bisa digunakan untuk hal negatif seperti penyebaran hoaks atau kejahatan digital. Maka dari itu, pendidikan harus menanamkan nilai karakter dan etika. Nilai karakter maksud saya. Pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya bukan satu arah saja. Pendidikan juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kenapa? Karena dunia pendidikan selalu berkembang dan menghadapi tantangan baru. Misalnya, sekarang ada perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau AI, dan pembelajaran digital. Hal ini membuat para ahli kembali berpikir, apakah teknologi bisa menggantikan guru? Atau bagaimana etika penggunaan AI dalam pendidikan? Sebaiknya jangan disalahgunakan ya, teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat filsafat ilmu terus berkembang untuk mencari jawaban yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan bisa kita lihat dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum ini tidak hanya fokus pada hafalan materi, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan memiliki karakter yang baik. Selain itu, guru juga mulai menggunakan pembelajaran aktif dan diskusi kelompok agar siswa lebih terlibat dalam proses belajar. Dalam kebijakan pendidikan juga sama, pemerintah tidak hanya memikirkan nilai akademik, tetapi juga kualitas karakter dan kemampuan siswa menghadapi tantangan masa depan. Hal tersebut menunjukkan bahwa filsafat ilmu benar-benar diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, lebih terarah, dan lebih bernilai. Sebaliknya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu karena selalu menghadirkan persoalan dan tantangan baru yang perlu dipikirkan solusinya. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling mendukung dalam membangun kualitas manusia yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas apabila banyak kekurangan yang masih saya miliki. Dan juga mohon maaf karena saya terlalu banyak membaca. Saya akan memperbaiki ke depannya dan saya berjanji juga akan lebih berusaha semaksimal mungkin untuk memperdalam mata kuliah filsafat ilmu ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.